Sejak melayangkan gugatan cerainya ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan, hingga kini publik masih dibuat tanda tanya seputar alasan Aming menggugat cerai Evelyn. Mengingat sejak awal menikah, keduanya terlihat sangat mesra hingga segala cibiran yang datang menghujani rumah tangga mereka tak membuat keromantisan Aming dan Evelyn luntur begitu saja. Namun kini seolah semua sirna, berbagai spekulasi bermunculan. Namun yang paling santer beredar menjadi penyebab utama Aming memutuskan untuk pergi dari sisi Evelyn lantaran adanya kasus kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT yang dialami Aming. Saat dimintai keterangan lebih lanjut, Evelyn memilih untuk pergi meninggalkan kerumunan awak media. Ada KDRT apa sih? Nggak ada. Oke. Semua kuasa hukum saya yang bisa menjelaskan. Ya, masalah KDRT itu saya pikir tidak ada KDRT. Kalau itu diajukan pun dalam gugatan pengadilan, susah pembuktiannya. Bagaimana pembuktiannya? Visumnya tidak ada, laporan polisinya tidak ada, ya, tidak berkekuatan hukum. Bagaimana dijadikan bukti nanti di pengadilan? Itu nggak bisa, kabur kalau menurut saya. Kalau misalnya terjadi, siapa yang mukul, siapa yang dipukul? Kan nggak, gimana pembuktiannya? Susah. Susah. Hingga kini memang publik hanya bisa menerka-nerka apa yang menjadi penyebab Aming melayangkan gugatan cerainya. Namun selain adanya isu KDRT, ada kabar lain yang menyebutkan bila rumah tangga keduanya retak lantaran adanya orang ketiga, entah orang ketiga dari pihak Aming atau Evelyn. Nah, kalau masalah will di pihak Evelyn, saya yakinkan insya Allah tidak ada pihak ketiga. Entah kalau Aming, saya tidak tahu. Sejak awal melayangkan gugatan cerainya, seolah Aming ditelan bumi dan tak pernah muncul memberikan statementnya seperti sang istri. Namun dari foto-foto yang tersebar di media sosial, para sahabat dekat Aming justru menanggapi kasus perceraian ini dengan berbeda. Jika Evelyn berderai air mata seolah tak ingin terjadi perpisahan, hal sebaliknya justru tak terlihat di wajah pria 36 tahun itu, di mana di beberapa foto justru menunjukkan Aming yang terlihat sangat bahagia dan lepas akan beban. Hal itu pun dibenarkan sahabat-sahabat Aming, salah satunya di akun Instagram Chandra. Ya, tak bisa dipungkiri, sejak kabar perceraian ini tersebar luas, Evelyn seakan menjadi pusat perhatian dan wajahnya hampir setiap hari warawiri di berbagai program televisi dengan menjadi bintang tamu di acara-acara talk show. Namun karena adanya masalah ini pula, tak hanya air mata yang terus membasahi pipi Evelyn, tapi juga ia dikabarkan sempat ingin mengakhiri hidupnya. Lantas, apakah benar kabar tersebut? Ini bukan masalah job loh, ini masalah dia berusaha menghibur diri. Dalam kesedihan ini saya bilang udahlah kamu cari kegiatan, daripada kamu nangis-nangis di rumah memikirkan hal seperti kayak gini, udahlah lebih bagus carilah kegiatan. Bukan job loh, kegiatan mengisi waktu. Ya, kegiatan mengisi waktu, bukan job. Perasaan aku sedih, ya pastinya sedih, nggak mungkin senang ya. Cuman ya mau gimana lagi, sekarang yang ada di depan mata harus saya jalanin kan. Kayak untuk selanjutnya semuanya udah saya serahin ke kuasa hukum saya. Masalah gunting percobaan bunuh diri itu tidak ada, ya, kabur itu berita burung, ya. Saya sudah klarifikasi tadi kepada Evelyn. Saya klarifikasi lagi kepada Devi pengacaranya, tidak ada. Jadi gunting itu kabur, ya. Jadi itu ada gosip-gosip yang tidak jelas, tidak ada dasarnya. Hujan yang turun. Bila benar keduanya akan berpisah, nampaknya publik akan sangat menyayangkan, mengingat Aming dan Evelyn memang seringkali mengumbar kekompakan dan keromantisannya. Tak hanya di depan layar kaca saja, melainkan lewat media sosial Instagram, keduanya selalu mengunggah foto dan video yang memperlihatkan betapa bahagia dan saling mencintainya mereka, hingga membuat netizen iri. Rasa kehilangan sosok suami tercinta dan kesetiaan yang berusaha ditunjukkan Evelyn, ia tuangkan lewat sebuah video yang ia unggah di akun Instagram pribadinya, di mana ia menyanyikan lagu Jikustik yang berjudul Setia. Wajah sumringah terpancar dari pasangan Ussy Sulistyawati dan sang suami Andika Pratama yang dikaruniai bayi perempuan lagi. Ussy yang melewati persalinan dengan bantuan operasi sesar itu mengaku sebenarnya begitu berharap bisa melahirkan dengan normal kali ini. Ussy yang sebelumnya melahirkan secara normal sempat mengalami rasa takut menjalani operasi.
Kondisi itu terjadi karena sejak Sabtu pagi, pembukaan yang dirasa pelantun klik ini tidak mengalami peningkatan hingga pada sore hari ia mengalami pendarahan. Akhirnya, dokter yang menanganinya pun memutuskan agar menempuh jalur operasi untuk menyelamatkan ibu serta janinnya. Kemudian bayi dengan berat 3,57 kg dan panjang 50 cm itu lahir pada hari Sabtu sekitar pukul 18.19 waktu Indonesia Barat di sebuah rumah sakit kawasan Pondok Indah, Jakarta Selatan. Jam 8 pagi kita masuk rumah sakit, masuk sini langsung ke ruangan bersalin tuh induksi, udah diinduksi, udah mulai kontraksi ya Bu ya? Udah mulai kontraksi, udah mulai sakit-sakit, terus kira-kira jam 3 dokter bilang ini udah pembukaan 4. Jadi aku udah senang-senang aja sebenarnya sih udah ada pembukaan 4. Terus dokter juga bilang nanti malam akan ditunggu lagi mau ngeliat pembukaan berapa lagi. Jadi aku tetap sugestinya tuh emang normal. Ternyata pas jam 5 pendarahan, keluar darah. Nah dokter udah pulang tuh, dokter udah jalan pulang. Saya telepon lagi kata dokter harus operasi. Jadi jam 6 itu langsung operasi. Nggak ada kesiapan mental aku karena aku takut banget sebenarnya untuk operasi. Jadi ya udah dengan sangat terpaksa, Bismillah kemarin masuklah tuh ruangan operasi gitu. Makanya sekarang agak-agak ringkih ini karena aku belum pernah dan nggak punya kesiapan mental untuk operasi. Jadi sakit banget sih sebenarnya gitu. Yang kenceng dong. Yang kenceng. Seva, Elmira, Lorenia. Artinya Seva itu yang pilih Usi ya, artinya cantik dan mempesona ya. Kalau Elmira itu wanita yang dari keluarga baik-baik dan punya martabat tinggi. Terus Lorenia itu awalnya kita cari karena sekarang kan lagi musim hujan. Kebetulan lahirnya pas musim hujan, tadinya mau nyari yang ada unsur rain-nya gitu. Terus setelah kita cari-cari, akhirnya dapatlah Lorenia ini gitu. Dilihat dari berbagai macam bahasa sih artinya beda-beda, cuman yang kita tanggap benang merahnya ini wanita tangguh ya, dan pemimpin lah gitu. Jadi kita harapkan anak keempat kita ini adalah seorang pemimpin nantinya yang cantik mempesona serta punya martabat yang tinggi gitu. Amin. Close your eyes, let me tell you all the reasons why. Think you're one of a kind. Tanda-tanda usia harus melakukan persalinan secara sesar sesungguhnya sudah diprediksi oleh dokter sejak usia kandungan berumur 7 bulan. Kondisi saat itu, si jabang bayi berada dalam posisi sungsang dan bobot tubuhnya tergolong besar. Sebenarnya curiga bakal sesar itu udah pas 7 bulan ya. Sungsang. Dibilangnya ini nggak muter ke bawah, terus kondisi bayinya gede. Panjang juga. Terus dilihat dari bobotnya kan dipantau terus, waduh ini sih berat sih. Kalau 2 bulan ke depan bobotnya nambah terus bisa sampai 4 kilo gitu. Mungkin nggak ini dilahirkan normal. Ternyata pas tanggal 4 kemarin, dari pagi sampai sore, posisi bayinya tuh masih jauh tinggi gitu. Jadi ibarat diperiksa dokter tuh kepalanya belum kepegang gitu. Jadi dia masih belum berani menyarankan untuk normal. Akhirnya dipilihlah jalan induksi itu, tapi ternyata kan hasilnya berbeda gitu. Tadi Usi udah ceritain jam 5 sore bleeding, akhirnya cepet ambil tindakan gitu. Tak disangkal Andika, untuk kelahiran istrinya kali ini ia melihat ada sesuatu yang berbeda. Usi yang biasanya tenang jelang melahirkan, kali ini terlihat khawatir. Entah mengapa pula, demi menyaksikan Usi yang terbaring lemah jelang detik-detik operasi sesar, membuatnya tegar dan berani mendampingi sang istri menghadapi persalinannya. Ini pengalaman sesar Usi pertama dan pengalaman saya juga pertama nyaksiin gitu gimana prosesnya. Saya kasihan juga sama Usi, pengorbanannya harus seperti itu ya untuk ngeluarin anak saya istilahnya dari perutnya. Luar biasa sih. Jadi semoga ini akan jadi ingatan saya selalu ke depan untuk nggak berbuat macam-macam, untuk selalu memprioritaskan keluarga dan lain-lain. Mengingat semua yang kita lewati itu luar biasa. Luar biasa. Dibilang panik, udah panik, udah stres. Makanya ngelihat dianya juga santai, ya aku juga berusaha santai, cuma ngatin mata dia. Kehadiran anak keempat membuat Andika mulai memfokuskan diri untuk memberi waktu lebih banyak kepada keluarga kecilnya.
Ia tak lagi ingin terlalu ngoyo mencari nafkah tanpa mempertimbangkan kondisi usi dan keempat buah hati mereka. Sebagai bentuk komitmen, Andika bahkan sudah mulai menata jadwal kerja yang adil antara karir dan untuk kebersamaan keluarga tercinta. Beberapa kerjaan saya ngambil, weekend sebisa mungkin saya kosongin gitu. Saya juga nggak kepengen kayak yang sebelumnya tiba-tiba tahu-tahu anaknya udah bisa apa, sementara bapaknya sibuk kerja. Nggak pengen kehilangan momen-momen lah gitu. Untuk saat-saat ini saya udah mulai ngatur pekerjaan agar punya waktu lumayan banyak sama keluarga.